Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, pada video ini saya akan menjelaskan materi yang telah saya dapatkan tentang teknologi jaringan menggunakan IoT. Langsung saja akan saya bahas, dan di sini saya telah mempunyai materi. Ada beberapa hal yang akan disampaikan pada video ini. Yang pertama, mengenal macam-macam jaringan dalam IoT. Yang pertama, WiFi. Untuk WiFi, untuk jarak pendek dan konektivitas yang cepat, kita membutuhkan sebuah WiFi. Untuk yang kedua, yaitu Bluetooth untuk perangkat yang berdekatan. Kemudian Zigbee untuk jaringan sensor nirkabel yang hemat energi. Kemudian LoRaWAN untuk jaringan IoT jarak jauh dengan daya tahan baterai yang baik. Dan yang terakhir, seluler, yaitu jaringan bisa 5G dan juga 4G untuk konektivitas global dan skala besar. Kemudian, apa sih keuntungan teknologi jaringan dalam IoT itu sendiri? Yang pertama, keuntungannya yaitu konektivitas yang luas dan global. Salah satu keuntungan utama dalam konteks IoT itu sendiri adalah menyediakan konektivitas yang luas dan global. Seperti contoh, ada sebuah sistem pelacakan kontainer di industri logistik yang menggunakan teknologi jaringan global untuk melacak pergerakan kontainer di seluruh dunia. Ini memungkinkan untuk kita mengecek di mana kontainer itu berada dalam jangkauan lingkup dunia. Kemudian penggunaan energi yang efisien. Salah satu manfaat yang lain dalam teknologi atau ekosistem IoT adalah kemampuan untuk mengoptimalkan penggunaan energi pada perangkat-perangkat yang terhubung. Contohnya adalah sistem smart grid yang merupakan kombinasi antara teknologi dan informasi dengan perangkat lunak dengan mengontrol menggunakan sistem tenaga listrik. Dalam penerapannya yang menggunakan sensor dan juga metering. Kemudian yang ketiga yaitu skalabilitas untuk jaringan besar. Keuntungan di sini mengacu pada untuk peningkatan jumlah perangkat dan lalu lintas data tanpa mengorbankan kinerja atau kehandalan. Contoh penerapannya yaitu smart energy, smart water, smart building. Nah, di sini penerapannya contohnya smart water yaitu menggunakan sensor untuk mendeteksi air agar air dapat digunakan secara efisien. Kemudian dan yang terakhir, kinerja yang handal dan cepat. Salah satu nilai utama dalam jaringan IoT itu sendiri yaitu kemampuannya untuk menyediakan kinerja yang handal. Contohnya yaitu fitur jaringan sensor medis dalam lingkungan rumah sakit, yaitu yang memerlukan kinerja yang cepat dan handal untuk memantau pasien dan mengirimkan data secara instan. Nah, kemudian tantangan dalam teknologi jaringan itu sendiri yaitu yang pertama, latensi dalam transmisi data. Latensi atau keterlambatan dalam transmisi data dapat menjadi tantangan utama dalam jaringan IoT itu sendiri. Faktor-faktor yang mempengaruhi seberapa cepat data dikirim dan diterima. Latensi yang tinggi dapat menyebabkan keterlambatan dalam pengambilan keputusan atau real time. Kemudian tantangan yang kedua yaitu keamanan data dan privasi data. Keamanan dalam jaringan IoT menjadi perhatian utama karena banyaknya perangkat yang terhubung dan pertukaran data yang terjadi. Resiko serangan cyber seperti peretasan, pencurian data, dan penyerapan komunikasi yang sangat tinggi. Oleh karena itu diperlukan enkripsi data dan autentisasi perangkat serta protokol keamanan yang kuat untuk memastikan privasi dan integritas data tetap terjaga. Kemudian tantangan yang ketiga yaitu interoperabilitas perangkat. IoT terdiri dari beberapa perangkat
dengan standar komunikasi yang berbeda-beda, sehingga interoperabilitas atau kemampuan perangkat itu sendiri yang saling berkomunikasi menjadi tantangan. Berbagai protokol seperti Zigbee, LoRaWAN, Bluetooth, dan Wi-Fi harus dapat bekerjasama agar sistem IoT dapat berjalan dengan lancar dan mudah digunakan oleh pengguna atau user itu sendiri. Kemudian, dan yang paling terakhir dari tantangan dari menggunakan IoT itu sendiri, yaitu pengelolaan jaringan yang kompleks. Semakin banyaknya perangkat yang terhubung dalam jaringan IoT, semakin kompleks juga pengelolaannya. Penggunaan teknologi seperti artificial intelligence atau AI dapat membantu dalam mengoptimalkan pengelolaan jaringan yang luas dan dinamis. Mungkin itu saja yang dapat saya bahas pada video ini. Semoga bermanfaat bagi kalian, dan see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.